Halo semua, berjumpa lagi pada pembelajaran ekonomi bersama Ibu Niluh Kadek Noviawati. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian menonton TV, mendengarkan radio, atau membaca koran mengenai masalah-masalah ekonomi atau perekonomian Indonesia, nah di sana pasti kalian sering mendengar istilah pendapatan per kapita, PDB, GNP, pasti sering ya. Beberapa dari kalian ada yang masih bingung, apa sih pendapatan per kapita itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video ini sampai habis. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab pendapatan nasional dengan indikator materi yang akan kita bahas yaitu 3.1.5 menjelaskan konsep pendapatan per kapita, dan 3.1.6 memahami konsep distribusi pendapatan. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk pada suatu negara selama satu periode tertentu. Secara umum, pendapatan per kapita adalah suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara, karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada pada suatu negara tersebut. Adapun fungsi perhitungan pendapatan per kapita antara lain: 1. Sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan mengetahui besarnya pendapatan per kapita suatu negara dari tahun ke tahun, kita bisa mengetahui ada atau tidaknya pertumbuhan atau kenaikan kesejahteraan penduduk dari suatu negara. Kedua, sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Nah, misalnya, dengan mengetahui besar kecilnya pendapatan per kapita suatu negara, kita juga dapat membandingkan, misalnya, negara A, apakah dia lebih sejahtera daripada negara B? Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Dari sini kita bisa mengetahui adakah kenaikan standar hidup dari suatu negara. Dan yang terakhir, sebagai alat atau data pengambilan kebijakan ekonomi. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita, di mana pendapatan nasional dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita. Ketiga komponen tersebut dapat digambarkan dalam rumus sebagai berikut. GDP per kapita sama dengan GDP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Rumus ini jika kita menggunakan GDP atau Gross Domestic Product. Kita juga bisa menggunakan GNP atau Gross National Product. Jadi rumusnya GNP per kapita sama dengan GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Ibu ambil satu contoh, misalnya kita ingin menghitung pendapatan per kapita tahun 2020. Jadi, GNP per kapita tahun 2020 sama dengan GNP tahun 2020 dibagi jumlah penduduk tahun 2020. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pendapatan per kapita suatu negara. Nah, selanjutnya, bagaimanakah pendistribusian pendapatan tersebut? Distribusi di sini dapat kita artikan sebagai pemerataan. Dalam hal ini, pemerataan pendistribusian pendapatan nasional suatu negara. Apakah pemerataan pendapatan suatu negara sudah merata atau belum? Pemerintah dapat melakukan suatu tindakan agar pendapatan nasional terdistribusikan secara merata dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Apabila dalam suatu negara masih terdapat kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, berarti pendistribusian pendapatan nasionalnya belum merata.
Nah, berikut kita akan membahas beberapa cara yang dapat kita lakukan mengetahui distribusi pendapatan itu merata atau belum, yaitu dengan cara yang pertama, dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini digambarkan dengan sebuah kurva yang terdiri dari garis vertikal yang menunjukkan persentase pendapatan, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan persentase penerima pendapatan. Kemudian garis diagonal yang menunjukkan garis pemerataan dan garis melengkung yang merupakan kurva Lorenz. Anak-anak, konsep yang harus kalian ingat jika menentukan pemerataan distribusi pendapatan dengan menggunakan kurva Lorenz adalah jika kurva Lorenz semakin lurus atau semakin mendekati garis pemerataan, maka distribusi pendapatan dikatakan semakin merata. Sedangkan, jika kurva Lorenz semakin melengkung atau semakin menjauhi garis pemerataan, maka distribusi pendapatannya dikatakan tidak merata. Yang kedua, distribusi pendapatan juga bisa kita lakukan atau kita ketahui dengan cara menggunakan indeks Gini atau rasio Gini. Rasio Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatannya. Ukuran rasio Gini yang digunakan sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Jika hasil perhitungannya mendekati angka 0, maka ketimpangannya rendah, berarti distribusi pendapatannya merata. Sedangkan, jika hasil perhitungan mendekati angka 1, maka ketimpangannya tinggi. Nah, ini berarti distribusi pendapatannya tidak merata. Berikut Ibu tampilkan tabel ketentuan yang juga bisa kita gunakan untuk mengetahui pemerataan pendistribusian pendapatan. Nah, di sini kita bisa lihat jika koefisien Gini lebih kecil dari 0,4, maka tingkat ketimpangannya rendah atau distribusi pendapatannya merata. Jika koefisien Gini antara 0,4 sampai 0,5, maka tingkat ketimpangannya dikatakan sedang. Dan yang terakhir, jika koefisien Gini lebih besar daripada 0,5, maka tingkat ketimpangannya tinggi atau bisa dikatakan distribusi pendapatannya tidak merata. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan kriteria Bank Dunia untuk mengetahui distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan cara menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Dari tabel ketimpangan menurut Bank Dunia atau World Bank dapat kita lihat ketimpangan dikatakan tinggi apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan. Ketimpangan dikatakan sedang apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12-17% dari total pendapatan. Dan yang terakhir, ketimpangan dikatakan rendah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan. Nah, dari tabel tersebut kita dapat simpulkan bahwa semakin rendah ketimpangan yang terjadi, maka pemerataan distribusi pendapatan dikatakan semakin merata. Sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan